Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian masih tetap semangat dan dalam keadaan sehat semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang materi pengukuran, yaitu pada satuan baku dan satuan tak baku. Dalam melakukan pengukuran, kita biasanya mengukur besaran benda dengan mengukur secara langsung atau tidak langsung. Dan hasil dari pengukuran akan kita nyatakan nilainya dengan menggunakan satuan. Oleh karena itu, hari ini kita akan bahas mengenai satuan baku dan satuan dan tak baku, kemudian pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Ya. Satuan itu biasanya digunakan untuk memastikan kebenaran dari suatu pengukuran. Satuan dibedakan ada dua macam ya, ada satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku ini hasilnya dari pengukuran tersebut nilainya sama meskipun dilakukan oleh orang yang berbeda. Dan sebaliknya satuan tak baku dapat menghasilkan hasil pengukuran yang nilainya berbeda jika dilakukan oleh orang yang berbeda juga. Untuk lebih pahamnya, kita ulas satu persatu. Yang pertama tentang satuan baku dulu. Contoh dari satuan baku misalnya adalah besaran panjang. Satuan bakunya adalah meter, massa kilogram, waktu adalah sekon. Satuan baku yang lain dari panjang bisa senti, bisa kilometer, dan yang lainnya. Ini saya contohkan ada dua anak ya, Adi dan temannya. Mereka sama-sama ingin mengukur sesuatu dengan menggunakan mistar. Ternyata hasil pengukuran dari Adi adalah 2 cm dan Dani juga 2 cm. Ternyata nilai hasil pengukuran mereka adalah sama. Nah, satuan cm yang dipakai ini dari Adi dan Dani itu merupakan satuan baku. Karena hasil pengukuran mereka itu sama, bisa dimengerti ya. Kemudian yang kedua adalah satuan tak baku. Apa itu Bu contoh satuan tak baku? Ya, misalnya kita besaran panjang, satuan dari tak baku, misalnya jengkal, depa, dan hasta. Ya. Ini adalah jengkal. Jengkal itu diukur dari ujung jari jempol kita sampai jari kelingking, kita rentangkan. Kemudian depa, ini dua tangan kita rentangkan, ini adalah depa. Kemudian ada langkah dan juga ada tali dan juga ada hasta, dari ujung jari sampai ke siku. Ini adalah contoh satuan tak baku. Dinamakan tidak baku kenapa? Kalau misalnya ada seseorang yang ingin mengukur suatu benda dengan menggunakan jengkal mereka masing-masing, otomatis karena tubuh mereka berbeda, maka hasil dari pengukuran mereka juga nilainya akan berbeda juga. Selanjutnya, proses pengukuran. Jadi satuannya sekarang prosesnya. Proses pengukuran ini ada dua macam, yaitu pengukuran yang dilakukan langsung dan pengukuran tidak langsung. Kita ulas satu persatu. Pengukuran tidak langsung dahulu. Ini biasanya digunakan untuk benda-benda yang bentuknya teratur. Contohnya pada volume balok, bola, kubus, dan tabung, di mana bentuknya benda-benda ini adalah teratur. Saya contohkan untuk pengukuran tidak langsung. Misalnya kalau kita ingin mengetahui volume balok ini, kita harus mengukur dulu panjangnya berapa, kita tulis lebarnya berapa, tingginya berapa. Kemudian kita cari tahu volume baloknya dengan menggunakan persamaan ini, panjang kali lebar kali tinggi. Kita masukkan ya, angkanya 20 cm kali 5 cm dikali 10 cm, hasilnya 1000 cm3. Nah, ini pengukuran yang kalian
lakukan tadi itu berarti tidak langsung. Karena apa? Karena kita harus mengukur panjangnya dulu, lebarnya dulu, tingginya dulu. Gitu ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua yaitu pengukur. Bagaimana sih Bu kira-kira kalau kita nanti ingin mengukur benda yang tidak teratur, misalnya batu, misalnya volume kita sendiri atau volume yang lain. Oke, ini ada cara yang kedua yaitu pengukuran secara langsung. Ya, ini digunakan untuk benda yang tidak teratur ya, seperti volumenya batu. Lain kita volumenya siapa ini? Ayam, volume manusia, dan volume benda ini. Terus dicatat ya, bedakan anak-anak antara volume dengan massa. Gitu ya. Caranya bagaimana kalau kita mengukur pengukuran secara langsung? Kita lihat contohnya ini. Cara yang pertama, kita menggunakan gelas ukur. Ya, kita perlu gelas ukur. Ini gelas ukur ya, gambar gelas ukur. Cara yang pertama, mula-mula gelas ini kita isi dengan air. Ya, misalnya ini 30 mili. Volume ini kita catat sebagai volume 1 atau volume awal. Kemudian batu kita masukkan. Setelah batu masuk, otomatis airnya akan naik, gitu ya. Volume ini kita catat sebagai volume 2. Oke, setelah itu kita hitung berapa sih volume batu ini? Ya, volume batu ini adalah volume akhir atau V2 dikurangi dengan V1. Itu 50 mili dikurangi 30 mili, hasilnya 20 ml. Jadi volume batu ini adalah 20 ml, sama dengan kenaikan tinggi air setelah dimasuki batu. Begitu ya. Udah ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua, cara yang kedua yaitu dengan menggunakan gelas berpancuran. Namanya berpancuran berarti gelasnya ini bisa berpancur gitu ya istilahnya. Mula-mula kita yang kita perlukan adalah gelas berpancuran sama gelas ukur gitu ya. Kita isi gelas berpancuran ini dengan air setinggi ini, setinggi apa? Letak pancuran ini ya. Jangan sampai penuh tapi pas nih. Terus kita masukkan batu atau benda yang mau kita ukur volumenya. Otomatis kalau bendanya kita masukkan, airnya ini akan tumpah ke gelas ukur. Setelah air berhenti, aliran air berhenti, maka kita lihat, kita ukur berapa tingginya air ini. Ya. Nah, volume dari benda atau batu yang kita ukur volumenya itu sama dengan volume air yang tumpah ke gelas ukur. Udah ya anak-anak ya? Udah ya? Ya. Bu, kenapa batu ini kok nggak langsung masukkan sini? Ya kalau batunya kecil. Kalau bendanya besar kan tidak bisa ya. Oke. Kemudian dari hasil paparan tadi, semoga kalian bisa memahami semuanya ya. Oleh karena itu kita buat kesimpulan dari pembelajaran kita. Kesimpulan yang pertama, satuan terdiri dari satuan baku dan satuan tak baku. Satuan baku adalah hasil pengukurannya selalu tetap, dan kalau tak baku, hasil pengukuran nilainya tidak sama antara pengukur yang satu dengan yang lain. Proses pengukuran itu ada dua, ada secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung ini digunakan pada benda yang bentuknya tidak teratur, dan secara tidak langsung digunakan pada benda yang bentuknya teratur. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.